Waspada narkoba. Narkoba waspada. Sebagai closing statement, kita akan minta dari setiap narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama, Pak Ahmadi. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, memang pada kuncinya adalah memang dalam kondisi saat ini adalah sinergitas. Artinya, sinergitas satu, lebih utama kepada saling sharing informasi saya kira yang kita butuhkan. Fasilitas kurang. Fasilitas pastinya. Kapal kurang. Bahwa memang betul penguatan alutsista atau penguatan alat-alat yang kita gunakan memang itu menjadi kunci utama. Ya. Kami dari Angkatan Laut sendiri sudah berupaya, Bang, sesuai dengan kemampuan kami. Kapal terakhir dibeli tahun berapa? Kalau kapal besar kita sedang membangun sekarang, Bang. Oke. Ya, Yang ada sekarang ini tahun berapa terakhir? Buatan tahun berapa? Buatan tahun 2020 ada. Oh, masih ada. Oke. 22 sedang didok ada. Ada, oke. Ya, tapi yang kami butuhkan kapal-kapal kecil sedang membangun dan kami sedang mulai, Bang. Memang Bapak Kasal mempunyai kebijakan untuk memperkuat pangkalan Angkatan Laut kami yang di daerah-daerah. Jadi kita akan memenuhi personil yang mengisi di lanal-lanal, di posal-posal atau pos Angkatan Laut maupun di lantamal-lantamal. Karena memang kebutuhan personil kami juga masih kurang, Bang. Ya. Kami ini sesuai dengan kebutuhan sekitar 120.000 orang, sedang terisi 74.000 orang. Artinya memang masih butuh 30 orang lagi. 30.000 orang lagi tenaga muda untuk masuk Angkatan Laut? Betul, Bang. Wah, betul. Itu lowongan yang sangat besar itu. Kita sudah mulai, Bang. Oh, kita gitu? sekarang sudah mendidik satuan pendidikan yang ada di Sorong, satuan pendidikan yang ada di Makassar, dan satuan pendidikan yang ada di Tanjung Uban. Ya. Jadi kalau dulu mungkin Bang Farid Sutman hanya mengetahui tempat latihannya Angkatan Laut atau pendidikan Angkatan Laut di Surabaya, ya. Sekarang kita sudah membuka 3 cabang. Ya. Di Sorong, di Makassar, dan di Tanjung Uban. Ya. Yang ini nantinya seluruh hasil didiknya akan kita gunakan untuk memenuhi personel-personel di lanal dan di pos-pos Angkatan Laut. Ya. Di daerah-daerah terpencil. Kemudian satu lagi, Bang, bahwa kita juga sudah sedang membuat program yang namanya Kampung Bahari Nusantara. Bahari Nusantara, ya, apa itu? Itu adalah pembinaan dari personel kami, bintara pembina potensi maritim kami yang terjun kepada masyarakat. Ada kampung-kampung terpilih memang, Bang, karena sesuai dengan anggaran kami sekali lagi. Ada kampung-kampung yang kita fokuskan untuk kita bina masyarakatnya, mulai dari pendidikan, kemudian dari perekonomian, kemudian dari potensi yang ada di mereka, misalkan mereka punya potensi pariwisata dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah bela negara. Karena memang fungsi kami adalah fungsi kedaulatan, jadi kami memang mengajak masyarakat untuk mempunyai mainstream, mempunyai pemikiran yang sama tentang bagaimana kita harus membela negara yang kita cintai bersama ini. Terima kasih Pak Ahmadi. Jadi ini beliau tadi mengatakan 30.000 tersedia lowongan untuk calon TNI Angkatan Laut ya. Mudah-mudahan saya masih bisa daftar di usia saya yang sangat muda ini. Pak Kennedy, keluhan dari BNN apa? Apa yang kurang? Fasilitas atau apa? Kesimpulan, closing statement. Terima kasih Bang Hotman. Jadi dalam rangka P4KN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. BNN sebagai leading institution, kami terima kasih kepada stakeholder yang sudah berkolaborasi kerjasama dengan BNN, termasuk TNI AL. Jadi pimpinan dalam hal ini Pak Petrus punya 4 strategi dalam rangka P4KN dengan tagline War on Drug. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua penindakan atau penegakan hukum, yang ketiga kita mengelola sosial media, yang keempat kita melakukan kerjasama. BNN apa kekurangan fasilitasnya atau apa sekarang ini? BNN memang sudah tergelar dari pusat sampai ke kabupaten-kabupaten. Di 34 provinsi ada, namun dari kabupaten baru ada 174 BNNK, yang selebihnya dari 500 kabupaten ini belum. Oke. Jadi mungkin ke depan akan ditingkatkan sehingga tergelar sampai ke kabupaten-kabupaten. Oke. Terima kasih Pak. Pak MK dari JUM, apa closing statement Bapak? Yang pertama buat para pengedar hukumannya lebih jelas aja gitu, jadi nggak ada istilah tebang pilih dan sebagainya. Yang kedua untuk tempat hiburan malam juga harus jelas juga, misalnya kalau dia menjadi pengedar dan tempat beredar narkoba juga harus diberi sanksi yang lebih jelas saja, karena memang selama ini kenyataannya
yang edarin banyak, yang lolos juga banyak, seperti itu Bang Hotman. Terima kasih Pak MK. Pak Slamet pribadi, kesimpulan closing statement Bapak? Iya, yang pertama kasus narkotik ini adalah extraordinary crime. Ya. Artinya cara menangani itu harus luar biasa, tidak boleh biasa-biasa saja. Baik itu dari sisi pencegahan, sisi pengobatan maupun dari sisi penindakan atau hukum. Yang kedua, 179 barang bukti itu saran dari saya mohon segera dimusnahkan menurut... Bapak curiga melulu nih? Harus. Karena curiga BNN atau siapa nih? Enggak. Kalau mencurigai oknum tidak, tapi potensi itu ada. Oh begitu. Ya, karena memang Undang-Undang nomor 35 itu memang memerintahkan seperti itu. Oke. Harus segera ketika proses sudah selesai itu harus segera dimusnahkan. Ya. Kemudian yang ketiga Bang, Undang-Undang nomor 35 sudah waktunya untuk diamandemen. Yaitu? Misal, pengertian penguasaan, di dalam penguasaan barang narkotik dalam punishment, dan pengertian pengguna narkotik itu saling bertentangan di situ. Harusnya bagaimana lebih? Harusnya harus sinkron. Siapa itu menggunakan, itu tidak melanggar secara hukum, tapi melanggar hukum narkotik. Siapa yang menguasai itu adalah patut. Karena apa? Seseorang pengguna pasti menguasai, pasti memiliki, pasti membeli. Artinya kalau untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan untuk diri sendiri, itu cukup dilakukan pengobatan. Cukup pengobatan? Iya, rehabilitasi. Itu Bang kayaknya. Enak bener diobatin. Oke Pak. Pak Anton, apa kesimpulan Bapak? Pertama, yang harus kita lihat adalah ancaman keamanan laut itu terus meningkat, Bang. Oke. Jadi kalau kita bicara seperti topik hari ini kokain, itu berdasarkan riset dari mulai tahun 2014, sindikat pengedar kokain itu mencoba untuk membuat pasar baru. Mereka melihat bahwa pasar di Eropa dan Amerika sudah mulai jenuh. Maka itu mereka akan melihat pada Asia Pasifik. Per hari ini, jadi kalau kita lihat dari data 2015 sampai 2020, Indonesia belum pemain gitu. Jadi belum jadi tujuannya, pasar. Kalau misalnya kita bicara Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Malaysia 2019 ada temuan 15 ton gitu, kokain saja gitu. Jadi ada Vietnam, ada Thailand gitu. Sementara kalau kita bicara Asia Timur dan Australia, yang terbesar tentu ada Cina, ada Jepang, ada Hong Kong gitu ya. Itu, tapi bukan berarti kita harus lengah. Gitu. Jadi ini memang mungkin adalah sebagai alarm. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Yang tadi seperti disinggung, ada 3 kata kuncinya. Pertama adalah peningkatan sinergi, ada penguatan alutsista dan juga perlengkapan, dan ketiga adalah kolaborasi. Tapi 3 itu tidak akan bisa efektif berjalan tanpa dukungan anggaran. Kalau misalnya sampai hari ini kita masih terus refocusing, ya 3 tadi akan masih ada terkendala. Jadi memang ketika tadi seperti Pak Slamet bilang bahwa ini adalah extraordinary. Jadi mau tidak mau kita juga harus extraordinary melakukannya. Gitu. Jadi selalu kan Abang tadi bilang soal ngomong tentang penindakan hukum. Itu ada yang ditembak mati sudah berapa belas tahun di penjara. Gitu. Itu kan ada penghukumannya double Bang. Gitu. Jadi memang butuh ada pendekatan yang extraordinary ketika kita membicarakan tentang kejahatan narkoba, dan itu yang kita tunggu komitmen pemerintahnya. Terima kasih. Tanpa ada dukungan anggaran ya semua tidak bisa Pak. Terima kasih. Kesimpulan malam ini adalah kita melihat betapa besarnya peranan TNI Angkatan Laut karena perairan laut kita sangat panjang. Jadi memang mau tidak mau harus diperkuat armadanya. Itu yang sangat menonjol saya lihat malam ini. Yang kedua mengenai penindakan, hukumnya perlu dirubah. Kalau sudah divonis hukuman mati di pengadilan negeri, harusnya nggak usah dipergunakan upaya hukum biasa yang panjang sekali. Banding, kasasi, PK, gerasi, bisa sampai 4 sampai 5 tahun. Itu pun nggak langsung ditembak mati. Kalau langsung dibuat hukum yang tegas, singkat, mungkin itu akan memberikan efek jera. Oke, demikianlah topik diskusi malam ini, dan jangan lupa menonton tiap hari Rabu jam 21.30 di Metro TV Hot Room, hanya yang hot-hot.
Metro TV.